Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi dengan NIM 857525142. Pada kali ini saya akan melakukan tugas praktikum IPA di SD, yaitu tentang sifat cahaya. Adapun alat dan bahan yang telah saya siapkan, di sini ada cermin cekung, cermin cembung, cermin datar, penggaris, busur, dan juga senter. Percobaan pertama adalah pada cermin datar. Langkah pertama, saya akan menyusun lampu senter celah cahaya di depan cermin datar yang sudah saya siapkan. Nah, jadi seperti ini ya susunannya. Langkah kedua, saya akan menyalakan lampu senter dan mengamati jalannya berkas cahaya sesudah mengenai cermin datar. Di sini dapat kita lihat sinar datang lalu dipantulkan. Sudut pantul selalu sama dengan sudut datang. Hal ini membuktikan bahwa sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Nah, jadi kesimpulannya sudut Q sama dengan sudut R. Percobaan selanjutnya, saya akan membuktikan bunyi hukum Stelius. Dapat dilihat ketika sudut datang besarnya 60 derajat, maka sudut pantul besarnya juga 60 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 90 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga sama 90 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 30 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga sama 30 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 60 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya sama 60 derajat. Percobaan selanjutnya, saya akan meletakkan benda. Dalam hal ini, saya menggunakan lilin. Saya letakkan di depan cermin datar dan akan saya amati bayangannya selama benda itu. Saya geser-geserkan di depan cermin datar. Kemudian, saya akan mencatat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Saat saya meletakkan benda di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah sama besar dan juga maya. Saat saya geser miliknya, bayangannya pun ikut bergeser sesuai dengan arahan saya. Ketika saya dekatkan, bayangannya pun juga ikut mendekat. Ketika saya jauhkan, bayangannya pun juga ikut menjauh. Lalu ketika saya ukur menggunakan penggaris, jarak antara cermin dan lilin sama dengan jarak antara bayangan dan cermin. Di sini jaraknya sama, yaitu 10 cm. Jadi, bayangan pada cermin datar adalah maya tegak dan sama besar. Percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ketika saya dekatkan cermin cembung pada cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar. Dapat dilihat pada layar putih di sini, cahayanya menyebar. Lalu ketika saya jauhkan cermin cembung, cahayanya menyebar makin luas. Jadi sifat bayangan cermin cembung adalah maya tegak dan diperkecil. Percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung.
cekung. Ketika saya dekatkan cermin cembung ini di depan, dapat melihat cahaya terkumpul dan terfokuskan pada satu titik. Hal ini dikarenakan cermin cembung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Cermin didekatkan, sifat bayangan yang terbentuk adalah maya tegak dan diperbesar. Saat cermin dijauhkan, cahaya yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian, saat cermin cekung ada di bayangan, bayangan terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Untuk pengukuran pertama, antara jarak bayangan dan lilin adalah 10 cm, sedangkan jarak lilin dengan cermin adalah 5 cm. Pada pengukuran kedua, setelah saya ukur, jarak bayangan dan lilin di sini adalah 12 cm. Lalu untuk jarak lilin saat saya ukur jaraknya adalah 6 cm.